Peringatan BMKG untuk mewaspadai gempa megatrash menjadi peringatan paling mengerikan karena gempa besar ini bisa memporak-porandakan apa saja. Seorang peramal bahkan mengungkap Pulau Jawa bisa terbelah akibat guncangan gempa megatrash. Tapi menurut Master Blackjack yang dikenal sebagai paranormal yang banyak meramal tanda-tanda bencana, gempa megatrash belum akan datang tahun ini. Sejumlah gempa akan menggoyang bumi di akhir-akhir tahun ini, sekedar gempa awal, sebelum gempa megatrash benar-benar datang. Tapi memang menutup tahun 2024 akan banyak kejadian-kejadian besar yang membuat publik merasa terancam. Lalu benarkah ancaman bencana sebagai akibat usia semesta yang sudah renta? Lalu daerah mana saja yang akan mengalami dampak paling buruk saat gempa besar terjadi? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Memasuki bulan September, harap berhati-hati, sebab bencana demi bencana sudah mulai mendekat. Hingga tutup tahun 2024 di bulan Desember nanti, akan banyak bencana yang menghantam kehidupan manusia. Menurut Master Blackjack yang dikenal sebagai paranormal, melihat tanda bahaya sudah mulai dibunyikan. Tanda-tanda itu seperti ingin memberi gambaran bahwa gempa megatrash yang akan terjadi tahun depan mesti diwaspadai. Sebab gempa-gempa menuju megatrash sudah sangat besar hingga berkekuatan 7 magnitudo. Walaupun tidak sedahsyat megatrash, gempa akhir tahun tetap berbahaya. Apalagi bisa mengundang datangnya gelombang air laut yang menyerbu masuk daratan. Untuk tahun ini memang belum ada, hanya saja tanda-tandanya itu akan terasa untuk kedepannya. Dimulai dari kekuatan gempa yang semakin lama itu intensitasnya akan semakin naik dan juga skala Richternya juga akan semakin naik. Meskipun tidak menjadi megatrash, tapi akan ada istilahnya itu tsunami kecil di sini. Seperti itu untuk di akhir tahun ini. Kalau saya lihat bencana megatrash ini lebih ke tahun depan yang perlu diwaspadai lagi. Kemungkinan itu di pertengahan tahun depan. Meskipun gempa megatrash belum akan terjadi tahun ini, tapi Master Blackjack sudah mengingatkan bahwa gempa yang terjadi tak kalah besar, sebab kekuatannya bisa mencapai hingga 7 magnitudo. Sejumlah tempat yang disarankan untuk diwaspadai adalah Provinsi Banten, terutama di bagian pesisir yang rawan mengalami kerusakan parah. Peristiwa maut ini akan terjadi bulan November menuju Desember, yang dianggap sebagai bulan paling krusial, penuh anasir negatif. Bencana-bencana besar biasanya juga terjadi di bulan November atau mendekati awal Desember. Kalau saya lihat di sini ada bencana gempa bumi yang skala Richternya antara sekitar 6,5 sampai 7,5 skala Richter. Gempa bumi kemungkinan akan terjadi di bulan November ke Desember. Jadi harus diperhatikan dan harus juga hati-hati karena
Ini akan terjadinya di menjelang akhir tahun atau pergantian tahun. Kalau untuk gempa sendiri akan terjadi di daerah Banten. Kalau saya lihat ini di daerah sekitar Pandeglang, Serang, itu akan lumayan terasa. Karena kalau saya lihat ini adalah gempa laut dangkal. Jadi ketika gempa laut dangkal itu efeknya akan lebih signifikan daripada gempa laut dalam. Tapi apa yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari bahaya gempa bumi? Jika hal ini terjadi, apabila terjadi gempa yang memang lumayan besar, sebaiknya warga masyarakat itu harus segera pergi ke tempat yang lebih tinggi. Jadi barang-barang tinggal saja nanti. Banjir bandang rasa-rasanya juga akan terjadi meski termasuk bencana yang bersifat rutin, tapi banjir selalu membuat kita seperti tidak siap menghadapinya. Termasuk mengantisipasi dampaknya yang kadang tak terduga. Beberapa wilayah langganan banjir antara lain Jakarta dan Semarang. Tapi sejumlah daerah di Pulau Sumatera juga akan mengalami banjir bandang di akhir tahun 2024 ini. Kesengsaraan masyarakat semakin besar karena banjir. Akan disusul bencana-bencana lain seumpama gunung meletus. Akan ada banjir besar di sini kalau saya lihat. Kemudian akan ada juga letusan gunung berapi di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera di menjelang akhir tahun. Kalau untuk banjir sendiri akan mulai di bulan November. November itu intensitas curah hujan akan meningkat, yang mana beberapa wilayah akan mengalami banjir, terutama yang ada di pesisir pantai juga akan lumayan dampaknya. Kalau banjir bandang saya lihat terjadi di daerah Sumatera, kemudian ada di daerah Pulau Jawa juga, di Jakarta masih, kemudian di Jawa Tengah, Semarang, kemudian Kudus dan sekitarnya. Kemudian di area Jawa Timur juga masih, di area Surabaya dan sekitarnya. Jadi perlu diwaspadai juga di bulan November nanti. Tanda-tanda bencana sejatinya sudah bisa dilihat bahkan jauh-jauh hari. Hanya saja manusia kadang lalai atau malah ada yang abai, sehingga setiap bencana besar membawa dampak yang juga banyak, termasuk korban jiwa akibat tidak ada kesiapan mengantisipasi bencana. Peranan pemerintah dalam memberi edukasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana juga mesti ditingkatkan. Kejadian ini sebenarnya sudah ada tandanya, tapi warga masyarakat kebanyakan itu tidak mengindahkan lah tanda-tanda itu. Jadi akan memakan korban yang lumayan banyak ini kalau saya lihat. Saya mengharapkan kepada pemerintah untuk melakukan lebih intens lagi, intens tentang mitigasi bencana, terutama ketika ada bencana gempa yang lumayan besar yang akan disusul dengan megatrust ini. Jadi pemerintah harus sering mungkin mengingatkan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun dari media elektronik, agar supaya masyarakat itu paham dan mengerti apabila ada kejadian bencana yang seperti ini. Benarkah ancaman bencana juga datang dari gunung meletus? Mungkinkah semua gunung berapi di Pulau Jawa mengalami erupsi? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Ancaman gempa megatrash untuk sementara bisa ditunda.
Setidaknya itu teropong batin yang dilakukan Master Blackjack. Namun demikian, walaupun gempa megatrash baru akan terjadi tahun depan, ancaman bencana bukan tidak ada. Sebab yang kemudian bakal mengirimkan peristiwa-peristiwa maut adalah gunung berapi. Beberapa gunung berapi yang selama ini dikenal aktif akan mengalami letusan, terutama Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Satu gunung lagi yang lama tidak menggeliat seperti Gunung Slamet di Jawa Tengah juga akan mengalami erupsi di penghujung tahun ini. Ya, kalau saya lihat juga akan ada terjadi lagi gunung meletus di daerah Yogyakarta, yaitu Gunung Merapi masih kalau saya lihat mengeluarkan asap dan juga ada letusan Gunung Merapi di situ. Kemudian di daerah Semeru, Jawa Timur, kemudian ada dari Gunung Slamet juga ada, tapi intensitasnya nggak terlalu besar, hanya mengeluarkan abu vulkanik saja dan mengeluarkan lava pijar yang tidak terlalu banyak. Tapi yang lebih perlu dikonsen lagi itu di daerah Jogja, yaitu Gunung Merapi ini. Segala bencana seolah menjadi momok menakutkan bagi Indonesia yang dikenal masuk peta Ring of Fire. Inilah negeri rawan bencana yang berpotensi memakan banyak korban. Selain faktor alam, rangkaian bencana yang seperti sambung menyambung adalah efek kerusakan alam yang parah. Dan itu ulah manusia yang enggan memikirkan dampak lingkungan. Tapi benarkah ada juga faktor usia bumi yang memang sudah tua? Bumi itu memang sudah berumur atau sudah tua. Jadi alam itu pasti akan meregenerasi kondisi wilayahnya atau kondisi bumi sendiri akan meregenerasi kembali. Jadi hal ini memang sudah takdir bahwasanya dari beberapa kejadian seperti Gunung Merapi atau gunung meletus itu akan menyuburkan kembali daerah-daerah di sekitar mereka. Kemudian wilayah-wilayah banjir dan lain sebagainya juga itu akan meregenerasi kembali. Jadi salah satunya adalah ya bumi itu sudah berumur dan memang sudah tua. Kemudian memang ada beberapa kondisi yang dilakukan oleh manusia sendiri yang mengakibatkan adanya bencana alam tersebut. Adanya pembalakan liar, kemudian pemukiman yang tidak teratur dan lain sebagainya. Hal itu yang menyebabkan ini bisa terjadi. Kejadian mengerikan yang juga akan terjadi menjelang pergantian tahun adalah kecelakaan maut. Korban berjatuhan karena terjadi tabrakan beruntun sebelum malam pergantian tahun. Dalam penglihatan Master Blackjack, kecelakaan ini memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Jadi hati-hati saat ikut perayaan malam pergantian tahun karena akan ada peristiwa yang mengejutkan. Memang ada seperti halnya beberapa kecelakaan yang akan menelan korban jiwa lumayan banyak, karena ini kalau saya lihat ada kecelakaan beruntun di akhir tahun nanti. Jadi apabila nanti ada yang merayakan malam tahun baru atau pergantian tahun itu harus lebih waspada dan hati-hati, terutama di beberapa titik lokasi yang menjadi pusat keramaian. Pergantian tahun 2024 yang masih 3 bulan lagi sudah sepantasnya diwaspadai. Sebab akan banyak peristiwa terjadi, mulai dari bencana alam hingga kecelakaan maut. Lantas, benarkah di dunia hiburan juga akan terjadi gempa-gempa pemberitaan akibat perselingkuhan? Siapa komedian yang disebut Master Blackjack akan bercerai? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya.
Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Gempa pemberitaan yang panas juga akan menimpa panggung hiburan. Di akhir tahun ini, kabar paling mengejutkan adalah rumah tangga seorang pelawak yang akan mengalami goncangan hingga berujung perceraian. Sosok ini cukup dikenal jika ramalan keretakan rumah tangganya benar, artinya akan ada dua komedian yang bercerai setelah seorang pelawak ternama sedang menggugat cerai istrinya. Penyebab runtuhnya mahligai pernikahan artis ini karena sang istri yang berani bermain api. Jadi nantinya akan ada lagi nih, selain yang sekarang viral, ada lagi nantinya ke depan. Artis ini cowok, tapi bukan yang sekarang viral. Nanti akan ada lagi artis lawak yang lain. Ada pihak ketiga di sini kalau saya lihat. Tidak hanya ada artis yang rumah tangganya berantakan, akhir tahun ini juga diisi kabar duka meninggalnya seorang selebriti. Master Blackjet menajamkan mata batinnya untuk melihat sosok artis yang meninggal secara tiba-tiba. Dan ternyata ia menderita penyakit berat meski selama ini disembunyikan, sehingga kesannya sehat. Ia artis sinetron yang punya nama, sehingga kepergiannya ditangisi banyak penggemar. Kalau saya lihat ini akan ada artis yang memang dia terlihat baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia meninggal. Meninggal karena memang sebenarnya itu dia sakit, tapi selama ini dia tutupi. Jadi ketika nantinya meninggal baru akan terblow up bahwa dia mempunyai suatu penyakit yang selama ini dia tutupi. Bencana memang bisa datang kapan saja tanpa menunggu siapapun untuk siap menghadapinya. Termasuk gempa megatrash yang menjadi isu paling menakutkan yang disebut-sebut akan terjadi tahun ini. Tapi semogalah segala bencana tak membuat kita binasa. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.